Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah. Program ini mengajak kita untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami pada pagi hari ini sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa tetap menyertai dan juga memberkati kehidupan kami. Pada saat itu juga kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman-Nya. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah naik sampai ke bawah. Nah, tentu kita bingung dengan tema ini. Kenapa naik sampai ke bawah? Nah, ini adalah sebuah rahasia yang Tuhan Yesus sampaikan untuk menjadi sesuatu yang besar sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu masing-masing punya cita-cita untuk menjadi sesuatu yang besar di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Nah, kita sering sekali membidik sesuatu yang tinggi agar kita dipandang orang menjadi orang yang luar biasa, dan orang-orang akan kagum terhadap kehidupan kita. Namun di dalam Kristus, untuk menjadi sesuatu yang besar bukan berarti kita harus memiliki sebuah kedudukan yang tinggi. Nah, kita melihat sebuah situasi dari pembacaan firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar tadi, bahwa ini ada sebuah konteks di mana seorang ibu dari dua murid Tuhan Yesus yang memohon kepada Tuhan Yesus agar kelak anak-anaknya itu ditempatkan di tempat yang luar biasa pantas, ditempatkan di tempat yang tinggi, supaya dia merasa bangga terhadap anak-anaknya dan tentu menjadi sebuah kebanggaan terhadap hidupnya. Nah, tentu permintaan dari ibu dari dua orang murid Tuhan Yesus itu tidaklah langsung dituruti oleh Tuhan Yesus, tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Nah, artinya Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ketika ingin menjadi sesuatu yang besar, maka dia harus turun ke bawah. Artinya merendah, melayani, dan juga senantiasa taat atas perintah Tuhan. Itulah kunci untuk menjadi sesuatu yang besar bagi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu ini kan sesuatu yang memang bertentangan dengan pola pikir kita sebagai seorang yang di dunia ini. Tentu kalau kita ingin menjadi sesuatu yang besar, maka kita juga harus menempati posisi yang tinggi. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi sesuatu yang besar harus turun ke bawah, harus merendah. Sama halnya dengan Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan
bagi kita atau bagi orang-orang yang ada di dunia ini, di mana Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang konsisten merendah bahkan sampai ke dalam maut. Dan ketika Dia bangkit adalah sesuatu yang kemenangan bagi orang Kristen, bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa yang sudah kita perbuat, dan itu sudah Tuhan Yesus lakukan, dan Dia menjadi sesuatu yang besar dan menjadi contoh bagi kita semua. Bahkan juga para rasul sudah menunjukkan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen, di mana mereka pergi untuk memberitakan firman Tuhan, mereka pergi untuk melayani, mereka pergi untuk menjadi hamba. Bahkan ketika mereka pulang, mereka dengan tangan yang kotor, bahkan mungkin berdarah-darah. Mungkin juga, dan ada juga para rasul yang mati karena tugas-tugas pekabaran Injil yang dilakukannya. Nah, tentu ini sebuah penggambaran yang jelas bagi kita, bahwa ketika kita ingin menjadi sesuatu yang besar, maka kita harus merendah. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah menunjukkan, para rasul sudah menunjukkan, bahkan orang-orang Kristen yang terdahulu sudah menunjukkan bagaimana merendahkan diri, bagaimana untuk menjadi seorang hamba yang baik, bagaimana untuk menjadi seorang pelayan yang baik. Dan itu harus kita lakukan. Sekarang giliran kita. Apa yang akan kita perbuat? Apakah kita sudah melayani? Apakah kita sudah mengayomi? Apa sudahkah kita merendahkan diri untuk jadi seorang pelayan, untuk jadi seorang hamba yang baik? Nah, tentu mari bersama-sama kita renungkan. Bersama dengan Kristus, untuk naik kita harus turun ke bawah, agar kita bisa merendahkan diri dan kita senantiasa menjalankan perintah Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kita Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kiranya menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kami. Dan Tuhanlah yang menolong kami menurut Roh Kudus-Mu, agar firman ini menjadi sebuah penguatan dan juga pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang menyertai kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan memberi saudara wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.